Tiga dan juga kuliah di sana, tapi istri saya akan datang mulai Januari tahun depan. Tapi anak-anak tidak datang ke sini, anak-anak tetap akan di sana. Pagi ini karena ini Happy Father's Day, kita sering belajar tentang anak yang hilang. Yang kita bahas itu anak yang hilang itu. Sementara kita bukan anak yang hilang itu. Kita ada di dalam ini. Kita lihat ya Lukas 15. Ya, Lukas 15. Apa yang terjadi sama anak yang di rumah itu? Ayat 23. Kita kan pengen Bapa kita bersuka cita. Ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak itu senang anak yang kurang ajar itu balik. Dan bapak ini gak bahas apa-apa. Dia gak bahas kemana uang itu kau sudah habisin, apa saja yang kau sudah kerjakan. Tidak. Contoh begini, kalau anak saudara bawa mobil nih, kecepatannya tinggi sekali, tiba-tiba terjadi kecelakaan besar, dan ternyata anak saudara itu pingsan. Pas waktu dia bangkit, saudara gak pasti bilang, berapa tadi kecepatan? Ya enggak lah. Saudara dikatakan, udah hidup kembali ya. Tetapi saudara yang baik bahas yang lain. Kita lihat, makanya kita kalau orang yang kita anggap dia tak layak diberkati Tuhan, kita repot ini. Kita sama saudara yang satunya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika yang pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi ada pesta ya. Wah, lalu dia nanya, kenapa ada pesta? Dikatakan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali dengan sehat. Kita itu kalau ada orang kita anggap tak layak diberkati, kita pun susah untuk bersyukur sama dia. Kita lihat, maka marahlah anak sulung itu. Saya sama Pak Yusa ini sering dimarahin orang. Kami hari Sabtu sering ke mall. Hari Sabtu di Indonesia kami sering ke mall. Jadi para pendeta telepon kami, kalian doa puasa enggak? Berdoa. Kami lagi di mall. Kok kalian di mall? Sehingga kami dapat hikmat. Kalian berdoa di gereja, kami berdoa di mall lah. Tapi kita dimarahin karena dia menganggap kita tidak layak nih. Itu hal yang sederhana. Lihat apa kata dia. Dia marah ayat 29. Dia menjawab, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing. Anaknya pun enggak. Jangan-jangan kita ini sudah rajin ke gereja, rajin bayar perpuluhan, selalu ikut ibadah. Tiba-tiba ada yang kurang ajar yang bertobat diberkati, kita tambah kere. Ini banyak terjadi. Saya pernah ketemu sama seorang pendeta senior sekali. Dia melihat saya diberkati di Batam. Dia bilang, aku lebih banyak berdoa dari kau. Aku lebih banyak puasa dari kau. Aku lebih banyak nginjil dari kau. Terus kenapa kau lebih diberkati dari saya? Saya bilang, karena Yesus.
Baru dia tambah marah. Jadi menurutmu selama ini aku tak menyembah Yesus. Berarti ada rahasia yang kau sembunyikan. Ini rahasianya. Lihat ya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan, pergi ke pelacur, kok pesta? Lihat jawaban bapaknya. Nah ini untuk kita ini. Jangan kaget orang lain kok. Nah ini jawabannya. Kata ayahnya kepadanya, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Rahasianya, kita tidak menganggap milik Bapa itu milik kita. Kita menganggap bahwa, wah Pak Sekir sudah ada, Happy Father Day Pak. Kita menganggap bahwa milik Bapa itu tidak milik kita. Kita merasa banyak syarat yang perlu kita lakukan supaya bisa memiliki milik Bapa itu. Karena bapaknya gak pernah bilang, kau kurang baik, kau kurang ini, enggak. Dua-dua anak ini, dua-dua tak ada ditegur. Anak yang kurang ajar pun tak ditegur. Anak yang lain pun enggak. Dia hanya bilang, milik bapakmu, milikmu. Hari ini Bapak Ibu, kesehatan itu milik Bapak kita. Berarti sehat itu juga milik kita. Amin. Jelas katakan, dikatakan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Sekarang jangan lagi lihat dompet kita. Dompet Tuhan Yesus adalah dompet kita. Sukacita Tuhan Yesus adalah sukacita kita. Bahagia Tuhan Yesus adalah bahagia kita. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa kita. Karena dikatakan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Yang jadi masalah, kita memang satu rumah sama Tuhan, tapi jauh. Ada orang mengatakan, ini ada, lebih baik kita memiliki, lebih baik kita berpisah dengan memiliki mimpi-mimpi yang sama, daripada kita bersama memiliki mimpi-mimpi yang berbeda. Ini boleh kita bersama, impian berbeda. Ingatkan diri kita, milik Bapak kita adalah milik kita. Jangan merasa jauh lagi. Jadi tinggal rileks saja Bapak, karena engkau kaya, milikmu milikku, aku pun kaya. Karena engkau sembuh, engkau penyembuh, aku pun sembuh. Tidak ada beban untuk enggak berjuang untuk itu. Yang lebih mengerikan, kalau sampai anak saudara datang ke rumah, Papa, aku sudah nyuci piring, bolehkah saya makan? Ada bapak yang bahagia kayak gitu? Enggak. Tapi kita selalu merasa kepada Tuhan itu, aku sudah lakukan sesuatu Tuhan. Aku sudah berdoa loh. Aku sudah berpuasa loh. Aku sudah bayar perpuluhan loh. Aku sudah kerjakan semua loh. Baru kita katakan setelah aku kerjakan ini, baru aku layak. Itu merendahkan Tuhan. Besok kita nggak nyuci piring, kita nggak dikasihi dia dong. Ya, ini orang tua yang punya anak paham maksud saya. Saya punya anak kecil dulu, si bungsu itu, yang paling kecil. Dia tidur di atas saya, menetes air liurnya
Tapi supaya dia nggak kebangun, saya biarin aja. Ini orang tua paham. Dan apa kata Bapa di surga? Kalau Bapamu di bumi pun tahu yang jahat, kan semua kita dibilang Bapamu yang jahat di bumi tahu berbuat apa kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara pengen hati Bapa senang hari ini? Jangan lagi buat syaratnya. Ada tangannya yang lebar terbuka. Dia bilang apa? Milikku adalah milikku. Tahu saudara, kita dibeli dengan darah anaknya. Terjadi pertukaran. Maka dulu kita gak dipanggil anak. Tapi waktu Yesus itu dibayar semua, sekarang kita anaknya. Kita selevel sama Yesus. Harga kita, kalau ditulis harga kita, tahu harganya seharga apa? Seharga Yesus. Masalah kita tak menganggap kita sama anak itu. Maka Yesus bilang apa? Datang ke rumah Bapa di sorga. Aku siapkan rumah bagi. Di mana? Di rumah Bapa itu. Kenapa di rumah Bapa? Karena kita anaknya. Hari ini berhentilah bergumul. Peluk Bapa itu, milikmu adalah milikku. Dan kalau anaknya pun diberikan kepada kita, apa yang akan gak diberikan? Kalau ada yang sakit hari ini, mulai katakan, kalau nyawanya pun dia berikan, apalah arti kesembuhan? Saudara pengen dapat visa, apalah arti visa? Yang pengen punya rumah, punya apa, apalah arti semua itu? Semua jagat raya ini milik Bapak kita. Dan apa katanya? Semua milik Dia adalah milik kita. Buang syarat itu. Syaratnya adalah karena Bapa sayang kepada kita. Dia sangat menyayangi kita. Hanya Dialah Bapa yang sampai menghitung, menandai rambut di kepala kita. Saudara kalau punya anak itu, atau mungkin kadang-kadang lihat jarinya pas semua, pernah gitu hitung rambutnya? Saya pernah tanya Tuhan, kenapa kau tanya? Kau hitung rambut kami? Dia bilang, aku sangat mencintai. Aku tinggalkan segalanya karena aku mencintai. Maka waktu Yohanes 3:16, karena begitu besarnya kasih Allah. Dikatakan bukan karena banyaknya dosa manusia, karena banyaknya kasih sayang Allah. Waktu manusia masih jahat semua, berdosa semua, Dia nggak tanya do you love me, enggak. Dia serahkan anaknya. Dan Dia tahu belum tentu orang terima apa enggak, Dia tak peduli. Saudara, terima apa enggak pun, aku dah serahkan anak. Tahu kenapa Dia kerjakan? Kalau kita nggak terima Yesus, akan masuk neraka selama-lamanya. Saudara punya anak contohnya, bayangkan dia akan di neraka selama-lamanya. Apapun saudara akan kerjakan buat anak itu, itulah dibuat Allah bagi kita. Jadi hari ini jangan jadi anak sulung itu. Mulai happy datang kepada Tuhan, milikmu adalah milikku. Amin. Iya, Dia tersenyum kepada kita. Tahu saudara, di perjanjian lama itu semua nabi-nabi mengatakan apa? Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan.
Suatu hari di kayu salib, apa kata Yesus? Dia doanya hal yang sama. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ini doa yang paling ditakutkan semua imam di perjanjian lama. Saat itulah Allah meninggalkan Yesus supaya kita tak pernah ditinggal lagi. Kita gak bisa ditinggal, gak bisa. Maka dalam buku Matius apa kata dia? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Walaupun gunung-gunung beranjak, kasih setiaku kekal bagimu. Asal mau ditinggalkannya kita, dilihatnya Yesus sudah pernah kutinggal. Jadi kita takkan pernah ditinggal Tuhan. Amin saudara. Terus contoh anak yang sulung ini, ada juga nabi yang mirip kayak gini. Kita lihat Nabi Yunus. Agak mirip sama anak sulung ini. Jangan kita begitu. Yunus ini marah dia sama Tuhan. Inilah nabi pemarah. Kita lihat ini. Yunus pasal 4. Setelah orang itu bertobat, ayat 1 ditulis kayak gini. Pertobatan bangsa itu, Yunus marah. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Jadi kalau banyak pendeta marah kepada saudara karena engkau diberkati Tuhan, ada di Alkitab. Marah dia apa katanya? Dan berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkan. Marah dia. Kenapa kau buat bertobat orang itu? Dulu pun aku lari karena aku tahu kau sayang sama dia. Ini nabi loh. Baru karena marahnya apa kata? Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, mati saja aku. Melihat bangsa itu diberkati, dia pengen bunuh diri, mati saja lah. Siap-siap saudara, saat engkau akan diberkati, banyak orang pengen mati. Jadi jangan heran. Saudara, kalau kita menderita, orang gampang mengatakan turut berduka cita. Tapi kalau mobil saudara baru, rumahmu baru, pelayanmu besar, hanya sedikit yang bisa ngomong. Kebanyakan orang tak sanggup lihat saudara diberkati. Saudara, supaya kita nggak seperti anak ini yang seperti milik Bapak itu adalah milik kita. Jadi sekarang jangan lihat kekayaan kita. Sekaya apa Tuhan, sekaya apalah kita. Sebaik apa Dia, sebegitulah kita. Semua yang Dia punya milik kita. Saya waktu renungkan tadi pagi itu saya terharu. Tuhan, kadang untuk sembuh aja pun aku bergumul. Apakah harus doa puasa? Apakah doa semalaman? Tuhan bilang, kenapa gak kau ambil aja? Kenapa gak percaya saja sih kau sembuh? Tapi kan kita gak mau percaya. 5 langkah doa dijawab. 7, banyak kali langkah-langkahnya. Dari dulu kita diajarin. Waktu saya ke Israel, pendetanya khotbah 5 langkah doa dijawab Tuhan. Saya bilang, Pak, bahaya Pak. Kenapa? Kata dia belum khotbah ini. Ini acara ibadah ini hanya singkat. Kalau Bapak hanya nanti terangkan 3 langkah, sudah dipanggil jalan, kan kasihan 2 langkah lagi. Saya bilang sama istri saya, bahaya pengajaran Bapak ini. Istrinya ketawa, Bapak diam aja kau. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, pergi, terpaksa pergi.
Gara-gara Bapak bilang 5 langkah. Kasihan jemaat. Kami para pendeta agak susah kok, bahkan milik Bapakmu adalah milikmu. Karena kami pun sama. Kami pun diajar-ajarin susah kali untuk diberkati. 7 langkah, akhirnya langkah 1000. Perhatikan Petrus, saudara. Petrus ini salah satu pendoa yang paling kurang ajar. Dia sudah coba berkali-kali jalan di atas air, tak bisa ya jalan. Dia itu nelayan loh, dia tahu. Tapi waktu dilihatnya Yesus jalan, suruh berjalan. Kenapa Tuhan Yesus kasih? Karena milik Yesus. Milik Yesus. Amin. Yesus katakan, aku saja loh. Enggak. Bahkan Yesus katakan, engkau melakukan lebih besar daripada aku lakukan. Semua bapak pengen anaknya lebih hebat daripada dia. Maka Yesus katakan apa? Engkau akan lakukan lebih daripada aku. Kenapa? Karena engkau anakku. Yesus katakan, oke, kamu jalan. Waktu Petrus jalan, dilihatnya Petrus jalan, dia jalan. Pas dirasakannya kiri kanan, kata orang, kata ini, kata tetangga, oh dilihatnya jatuh dia. Waktu dia jatuh, apa doanya? Apakah doakannya doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Dia pakai doa itu pas amin ke sorga dia. Ada gitu doanya. Masuk dulu pujian penyembahan, masuk dulu dalam hadirat ke ruang maha kudus. Apa? Enggak, doanya apa? Doa kepepet. Tuhan tolong saya. Apa kata Tuhan? Tunggu dulu. Masuk dulu ruang maha kudus. Enggak. Ini doa ketakutan. Tidak ada pujiannya, tidak ada doa Bapa kami. Dia kepepet. Tuhan tolong saya. Apa kata Tuhan? Tunggu dulu, belum masuk hadirat. Enggak juga. Jangan susahkan kepada Bapa. Yang punya anak paham. Yang punya paham ini. Anak kita itu asal datang dalam keadaan bagaimanapun dia kita perlu. Tahu anak yang paling kita sayang saat dia lemah. Apalagi kalau dia lagi sakit. Waduh. Kalau anak saya dulu sakit, saya nggak bisa tidur. Saya angkat, tumbuh giginya, udah tumbuh giginya pasti nangis itu. Gantilah sama istri saya, gendong. Ya. Dan kalau dia sakit parah dalam hati saya, kenapa nggak hapus aja yang sakit sih? Bapak itu saya. Dan waktu Yesus lihat Petrus itu udah minta tolong, Yesus sudah katakan 5 langkah dijawab. 7 langkah selesai kawan itu. Oh enggak, kita nggak tahu berapa jaraknya. Tapi kecepatan Yesus nolong dia tak pernah terlambat. Saudara, Tuhan katakan, sorry ya, banyak gelombang loh. Dan tahu saudara, perhatikan, waktu Petrus punya iman, dia berjalan di atas air. Waktu dia gagal, dia ada dalam pelukan. Jadi peluk. Waktu Elia punya iman yang besar, ratusan nabi dia sembelih. Tapi waktu dia digertak wanita gertak dia. Bunuh kau, katanya. Ngeri. Wanita ini ngeri, saudara. Satu orang wanita, ku bunuh kau, kata dia. Lari kawan ini berhari-hari. Digertak. Saya baru ngerti, saudara. Walaupun Hawa yang makan buah, Tuhan gak berani bertanya kepada Hawa. Yang makan buah itu si Hawa kok. Iya. Gak berani dia bilang, kau Adam gimana itu? Mana dia berani?
Maka dikatakan wanita itu makhluk halus. Halus kan. Tak ada yang bisa memahami wanita. Hanya Roh Kudus yang bisa memahami. Jadi memang kita bapak-bapak ya gak ngerti kita. Gak ngerti. Kalau pengen mengerti, jangan menikah dengan wanita. Canda saja. Saya lihat istri saya suka nawar barang, tawar, nggak beli, tawar, tak beli. Suatu hari saya sama bapak ibu mertua saya ke kampung saya beli durian. Di Bandung itu 1 kilo 20.000. Di kampung saya 1 angkat 5.000. Ditawar dia. Saya bilang, Bu, kok ibu tawar? Aku suka nawarnya. Bukan belinya, nawarnya itu menarik. Baru pikir, sama ya. Mama aja sama saja. Ketemu lagi sama mama saya, sama juga. Dan saya tahu memang makhluk halus ini susah untuk dimengerti. Kita butuh Holy Ghost. Nah saudara, dipeluknya Petrus itu. Setiap kali kita gagal, baik karena sengaja atau tidak sengaja, ada tangan Bapa yang memeluk kita. Dan ini selalu tak bisa diterima anak yang baik-baik. Karena menurut dia, aku lebih layak. Ya, perhatikan waktu ada domba, ilustrasi, ada 100 domba, 1 hilang. Tuhan gak jagain yang 99 loh. Kan dijagain, jangan hilang ini. Tinggal aja, carinya yang 1. Bahaya loh ini. Ini dikatakan bahwa soal pertobatan. Bahkan dicarinya anak yang hilang itu. Waktu ketemu sama anak yang hilang itu, yang berbahagia siapa? Gembalanya, senang dia. Angkatnya domba itu, taruhnya ke punggungnya. Yang happy siapa? Gembalanya. Angkatnya balik, ketemu. Yang bersuka cita siapa? Gembalanya. Apanya kerjaan domba itu tadi? Hanya 1. Dia diizinkan dikasihi. Ini soal pertobatan. Jadi domba itu kan gak ngapa-ngapain sebenarnya. Dia diam, udah salah. Kita kalau saat kita pukulin dulu kan, kau udah di mana tadi? Tuhan enggak dikatakan kau dapat makan lagi enggak. Tapi di otak kita maunya Tuhan begitu. Emangnya kita Tuhan? Saya dulu kalau bandel itu lari dari rumah, karena saya suka berenang, lari. Bapak saya juga tunggu di depan sama kayak bapak ini tadi. Tapi bapak saya bawa kayu-kayu, tunggu juga dia. Sehingga waktu ada yang hilang ditunggu bapaknya, susah saya mengerti. Yang saya tahu harus dipukul, tapi dia nggak dipukul, dipeluk. Domba yang hilang itu gak dibilang, kau kemana kau tadi? Kok enggak? Kita pendeta agak susah ini. Kalau udah diatukan, gara-gara kau tak ke gereja sih, kena kutuk kau. Paling enak ngomongnya itu. Tunggulah, habis kau nanti. Tapi kalau Tuhan kan enggak. Dia pegang, dia gendong, dia bawa. Dan gak ada dimarahin. Tak terselami kasih sayang Tuhan. Ayo saudara, gak ngerti. Karena bahasa kasih itu tak berasal dari bumi. Kita ini bahasa kita barter. Orang baik, kita baik. Dia mengasihi, kita kasihi. Tapi jangan sobat 3 kali. 1 kali kumaafkan, 2 kali kumaafkan, jangan coba 3 kali. Kayak lagu dangdut itu. Maka Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali dia gagal Tuhan?
70 kan itu artinya berapa kali pun dia gagal. Habis itu. Ini hati Bapa yang luar biasa. Itu yang kita tidak paham. Kita pasti memaki-maki si Petrus itu. Petrus itu yang kurang ajar. Di depan semua dikatakan, walaupun si Yohanes meninggalkan engkau, Yakobus, aku tidak akan. Baru Tuhan bilang, udahlah Petrus. Semua yang berbohong 3 kali kau pasti mengkhianati. Tidak, Tuhan, sumpah. Kalau Tuhan pun dihianati, apalagi banyak jemaat kita atau teman-teman kita. Tadi itu oke lah. Ini Petrus loh, ketemu sama Yesus loh, berjanji. Pas ditanya, kau kenal ya dia? Wanita lagi. Datang wanita. Memang wanita ini berbahaya. Petrus itu motong telinga orang dia berani. Kau kenal itu? Enggak, sumpah aku tak kenal itu. Sumpah aku tak kenal itu. Baca di Alkitab. Mata mereka lihat-lihatan. Mata Yesus dan mata Petrus lihat-lihatan. Kira-kira apa mata Yesus? Keluar gitu. Cabutnya. Kalau kita lihat-lihatan, habis kan. Tunggu ya. Kusikan kau. Waktu mata Yesus ngelihat mata Petrus, dia melihat dengan belas kasihan. Dia katakan, aku tahu kau akan gagal, tapi aku tetap mencintai. Apakah Petrus bertobat? Enggak. Ambilnya semua murid-muridnya kembali menjala ikan, semua pokoknya memberontak semua. Jadi kalau ada pemberontakan, it's part of life. Yesus pun dikerjain kok. Semua muridnya lari, hanya satu yang tak lari, Yohanes. Semua lari, hanya Yohanes tak lari. Kenapa Yohanes tak lari? Saya kasih tahu rahasianya. Petrus selalu bangga dengan kasihnya kepada Tuhan. Tapi Yohanes selalu bangga tentang kasih Tuhan kepada dia. Maka dikatakan dia murid yang dikasihi Tuhan. Hanya ditulis di buku Yohanes. Di Matius itu tidak ada, di Markus tidak ada, di Lukas tidak ada. Dia suka-suka dia aja. Aku murid yang sangat dikasihi Tuhan. I don't care. Gak ada itu di Matius, di Markus dan Lukas, gak ada. Jadi kalau saudara punya 3 anak saudara kan berhak mengatakan, aku yang paling dikasih. Berhak gak dia? Berhak. Jadi Yohanes ini selalu bangga, aku dikasihi Tuhan, aku disayangi Tuhan. Kalau saudara selalu bangga bahwa engkau disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan, di saat semua orang lari, engkau akan bertahan di sana. Yes. Petrus lari komandan ini, bawa aja lagi semua murid-murid. Dan Yesus datengin. Ini luar biasanya Yesus. Kita pun datengin juga pengkhianat. Tapi kita bawa, ya. Yesus bawa ikan. Besok siapapun mengkhianati kita bawa ikan. Tapi Yesus, dia tidak kasih racun ikan. Kalau kita, kau makan itu, cepat kau. Yesus enggak. Ini yang tidak dipahami oleh sebelah. Ini yang Pak Abi yang mulai khotbahkan ini memang berbeda ini Pak Abi. Di sana langsung dihantam pakai pedang itu. Di sini Yesus gak begitu. Datanginya Petrus, ajaknya makan dulu baik-baik loh, nggak marah-marah loh. Makan baik-baik. Setelah dia enak, dipeluknya. Nggak ditariknya lehernya. Do you love me? Nggak begitu. Dia peluk. Dia bilang, benarnya engkau mencintai aku? Kasih nomor 1 itu.
Terus nangis. Kalau dengan kasih nomor 1, tak di sini aku Tuhan. Paling nomor 2, nomor 3 saja. Dan apa kata Yesus? Dasar pengkhianat. Enggak apa-apa. Mau kasih nomor 2, nomor 3 pun, gembalakan domba-domba. Tanya lagi, benar dia kasih nomor 1 itu? Enggak Tuhan. Terakhir, jadi kasih nomor 3. Iya Tuhan, itu pun jadilah. Bukan kita yang membuat dia nomor 1. Dia yang membuat kita nomor 1. Yang punya anak paham. Anak saya, setiap hari Minggu saya minta WA ke saya. Hanya minta uang jajan. Karena kalau bukan untuk itu, tak pernah aku di WA. Saya telepon tiap hari. Tiap hari saya telepon. Tapi mereka kalau untuk memulainya, kecuali kalau mereka punya masalah, langsung, Bapak di mana? Ada masalah. Coba kalau mereka baik-baik, mana ada telepon? Saya mengerti apa yang Yesus rasakan. Waktu dia bilang, gak apa-apa lah. Yang punya anak paham yang saya bilang. Maka tiap hari Minggu mereka akan katakan, Pak, uang jajan. Saya bilang, iya nak. Bilang thank you pun enggak. Tapi apakah mengurangi kasih sayang saya? Ya enggak. Enggak katakan no thank you, no money, enggak. Yang luar biasa, anak saya yang bungsu, Pak, sudah lewat jamnya. Kan saya bilang hari Minggu nih. Masih dapatkah saya? Saya mulai berpikir, gini aja. Minta minggu depan ya. Saya kasih 2. Saya cari jalan, kan nggak boleh karena peraturannya itu hari Minggu saja. Lewat hari Minggu nggak boleh. Tapi mereka pintar. Di sana hari Minggu sudah berakhir, kan sini belum. Pak, masih sana kan masih hari Minggu ya? Masih. Saya lebarkan itu. Terus yang luar biasanya, kalau mereka telat, aku bilang nggak apa-apa. Minggu depan minta, saya kasih 2 kali. Kadang-kadang belum mereka minta, saya kasih. Udah saya kasih, bilang thank you pun enggak. Aku tanya lagi, sudah lihat rekening? Sudah Pak. Oh, bilang thank you Pak. Tapi apakah merubah kasih sayang saya? Tidak ada yang mereka buat membuat saya nggak mencintai mereka. Aku tak mati buat mereka. Bapa itu mati bagi kita. Hari ini katakanlah kepada dia, karena dia tadi katakan miliknya. Semua milik dia, milik kita. Jadi kalau kita pengen menyenangkan Bapa di surga itu, terimalah milik dia itu. Mama saya suatu hari mau berikan warisan ke saya. Saya bilang, Ma, kami nggak usah. Kami sangat diberkati Tuhan. Mama saya katakan, sedih aku. Semua ini kukerjakan untukmu dan kau tahu. Kan mereka lebih perlu, Ma. Pokoknya nggak mau. Harus sama kamu. Ya gara-gara terpaksa lah, saya punya kebun durian. Waktu saya tolak, dia nangis. Waktu dia tahu aku terima, senang sekali dia. Hari ini Bapak di surga katakan miliknya adalah milikmu. Terimalah itu, biar ada senyum di wajahnya. Semua orang tua pengen memberikan warisannya ke anak. Betapa menyakitkan kalau anak itu menolak. Yesus di kayu salib wariskan kita kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, berkat materi, badani. Jangan tolak itu. Dia katakan apa? Milikku adalah milikmu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sebentar, saudara.
Terima kasih. Saya nggak tahu apa yang menghalangi saudara untuk menerima milik dia hari ini. Tapi Tuhan itu baik. Apakah itu kesembuhan, rumah, apa saja Allah ingin berikan bagi kita. Terima itu. Amin. Saya udah selesai khotbah ya. Ini season kedua. Baru season pertama. Only first season. Panjang kali Bapak ini loh. Saya diberkati. Saya kalau saya suka khotbah saya, orang lain nggak suka nggak apa-apa, saya khotbah aja. Oke, kita baca dalam buku Efesus. Ini sedikit mengenai hubungan suami istri, karena agak penting standar yang Alkitab buat. Kita akan kaget Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, cintailah suamimu. Enggak. Istri tak pernah disuruh Tuhan mencintai suaminya. Suami tak perlu dicintai. Suami perlu dihargai. Dan ini paling berat bagi wanita untuk tunduk kepada suaminya. Apalagi suaminya gak pinter. Saya sering dalam konseling pernikahan, Pak, gimana aku tunduk sama dia? Apa yang dia tahu, Pak? Saya lebih baik disuruh mencintai dia daripada tunduk kepada dia. Kalau aku mencintai dia, aku urus semua hidup dia, aku urus semua. Pokoknya dia dengar saya, aku amankan semua dia. Masalahnya gak begitu undang-undangnya. Gak begitu. Yang repotnya kalau istrinya lebih pintar, dilihatnya suaminya, aduh itu. Maka terakhir, suami-suami tunduk kepada istri, I will love you. I take care everything for you. Maka listen to me. Ini banyak di Indonesia, di sini nggak ada. Di Indonesia kita coba buat struktur yang benar. Struktur yang benar itu, istri itu tunduk. Yang lebih tinggi yang mengasihi. Maka Bapa mengasihi, kita tunduk. Kita nggak kuat mengasihi dia. Kalau ini dirubah saudara, repot keluarga itu. Ini strukturnya salah. Bukan berarti saya sempurna, kita semua buat kesalahan, tapi strukturnya harus benar dong. Jadi istri-istri hari ini sesuai dengan Alkitab. Walaupun suami saudara anggap tidak tahu apa-apa, ya tunduklah. Suatu hari, kami ini kan keluarga miskin saya. Istri saya keluarga kaya. Jadi saya nggak pernah tahu arti kitchen cabinet. Yang saya tahu rak piring. Jadi istri saya bilang, Pak, kita buka kitchen cabinet. Nggak ada itu. Rak piring. Karena saya nggak pernah lihat rak piring. Yang kalau udah karatan kan dikasih itu di bawah-bawahnya. Apakah istri saya? Dasar kampungan. Enggak. Saya katakan, Pak, bolehkah saya berdoa kepada Tuhan? Oh, silakan. Berdoalah dengan sekuat tenaga. Aku tak akan pernah kabulkan. Dan istri kata, nggak apa-apa, Pak. Aku doa ya. Iya, doa dia. Dalam hatiku, doa lah. Ada teman dari Amerika ini, orang Yahudi, datang dia ke rumah kami. Dia tukang bangunan. Rumahmu gede tapi kok nggak ada kitchen cabinet. Bilang, kau kasih aja saya uangnya. Aku beli kerak piring. Nggak mau saya. Saya pengen buat kitchen cabinet. Bahaya.
Saya panggil istri saya, Mama berdoa aja terlalu kencang. Kenapa? Ini ada orang pengen buat kitchen cabinet. Mahal, bilang, berapa pun aku bayar. Ribuan dolar, saudara. Kayak sampai 5-6 ribu dolar Amerika. Buat. Istri saya bilang, baik kali Tuhan ya, bayar Tuhan baik. Istri saya tak pernah ngelawan, walaupun banyak dia nggak setuju. Dia bilang, boleh aku berdoa? Maka wanita, ini berat ini. Hanya dengan kasih Kristus itu bisa terlihat. Jadi saudara bilang, Tuhan tak sanggup aku Tuhan. Berikan aku kekuatan. Suami gitu udah bodoh, tak tahu apa-apa Tuhan. Gimana tuh? Ya begitu. Strukturnya begitu. Begitu kata Alkitab. Ya, dan ini nggak diamandemen, nggak berubah. Jadi kalau saudara pengen suami saudara atau bapak-bapak bahagia, tunduklah. Arti tunduk begini, boleh kita diskusi. Pada saat suami katakan A, istri harus ikut walaupun tak suka. Suatu hari saya disuruh ke Bali oleh pemimpin saya, buka gereja. Saya udah bosan di Bali, kerja saya di pantai aja. Bosan saya sudah. Karena pelayanan malam, mulai pagi sampai siang gak ada kerjaan. Iyalah di pantai Kute aja, buka gereja malam. Ku teleponlah pemimpin ini, Pak, sudah gak betah aku di Bali. Aku pengen balik. Apa kata dia? Kecuali begini, saya bilang. Gimana? Perintahkan saya. Kalau Bapak perintahkan, saya tidak akan ngotot. Saya akan pegang perintah itu. Ku perintahkan kau, jangan pulang-pulang. Itu yang ku pegang, perintah itu. Saya tahankan. Saya sama Pak Yusa ini orang yang taat kepada pemimpin. Kami ke Amerika karena disuruh. Tapi sebelum kami ke Amerika, ada lagi pemimpin kami di Singapura yang ngirim kami ke Batam. Saya datengin, kami datengin. Kami mau ke Amerika. Pemimpin nomor 2 pertama setuju. Pemimpin nomor 1 marah-marah. Ngapain kalian ke sana? Akhirnya kami gak berani. Jadi kayak berdoa, udah bahaya gitu ini, tak jadi pindah gitu. Suatu hari waktu ada pesta pernikahan, kami hadir. Dia bilang, Joe and brother Isa, come to my church. Datang kita. Gimana Pak? Coba kau terangkan dulu tentang pelayanan Amerika itu. Kami terangkan. Akhirnya panggil ke kantornya. Saya setuju kalian ke Amerika, tapi dengan syarat harus pergi ke Eropa juga. Jadi buka gereja di Amerika, buka gereja di Eropa, dan start dari Belanda. Kalau kau bilang iya, setuju. Ya siap. Dan tahu saudara, kenapa kita perlu tunduk kepada suami dan kepada pemimpin kita? Kita di bawah otoritas. Kita dilindungi oleh teritorial itu. Aman kita. Oke. Ini untuk istri-istri ya. Terus kepada suami apa? Repot. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mati bagi istri. Gimana? Oke, kami ini orang Batak. Kami orang Batak ini kan lumayan dominan nih. Tapi waktu pertama menikah itu kami, saya nyuci di rumah. Saya nyuci, saya nyetrika, saya ngepel. Saya kerjain semua. Karena sebagai seorang pemimpin harus melayani. Ya, jadi sebelum istri saya minta apa-apa, contoh saya dapat uang nih berkat. Ada contoh berkat 1 juta. Dia lagi tidur nih. Ku
kubangunin, kupukul uang itu. Ternyata wanita uang itu suka mereka. Suka. Iya, suka. Enggak karena banyaknya. Tapi bagi ini mau, wah segar dia. Dan kalau dia sakit-sakit kepala dikit, ajak ke mall. Oh sehat langsung. Sehat, segar dia. Bahagia dia. Hilang sakit penyakitnya. Saya belajar. Saya mulai tahu apa yang disuka istri saya. Apa yang dia suka saya kasih. Apa? Dia gak suka ini, saya waktu saya lakukan itu, dia tunduk. Tapi bagian kita laki-laki, dia baca buku femina, saya baca semua. Sehingga waktu dia ngomong, saya lebih tahu. Buku apa dia baca, saya baca semua. Apa saja yang dia baca, saya baca. Apa yang dia suka, saya, wah, ini sudah ada panggilan kali ini, Pak. Oke Pak, saya mau selesaikan ini Pak. Lama kali Bapak ini, gara-gara soal suami tadi. Terus kalau terjadi perdebatan, siapa yang harus mengalah? Suami. Suami. Asal ada masalah di rumah, perhatikan baik-baik. Suami harus datangin istrinya, I'm sorry Pak, gak peduli siapa pun yang salah. Sorry. Mungkin gara-gara salah dia, salah apapun, kalau sudah gak omong-omongan, tolong pemimpin duluan turun. Jangan tunggu mereka duluan, gak akan terjadi perdamaian. Wanita ini kalau disakiti lebih galak daripada singa yang baru melahirkan. Makanya Elisa lari, Petrus ketakutan, ngeri. Adam nggak berkutik. Abraham, mana Abraham besok? Yes. Maka semua dikatakan mother-in-law, brother-in-law, wanita itu delo. Jadi kalau ada perdebatan membuat tak omong-omongan, si suami harus datang. Minta maaf. Kalau sekali nggak diampuni, datang lagi. 3 kali, datang lagi sampai selesai. Maka kami nggak pernah lewat 1 hari berantem. Enggak. Aku kan datang, aku udah salah mah. Tolong doain aku. Dia kan wanita kan perasaannya lama juga itu nangis gitu. Diam lagi dulu, datang lagi Pak, tolong dong. Ya, oke. Saya kira udah ada tadi panggilan begini. Jadi Bapak Ibu di Mother's Day ini kita sudah belajar tadi bahwa milik Bapak kita adalah milik kita. Dan hubungan kita antara pemimpin dan yang bawah itu tadi saya katakan. Kami sebagai bapak, saya kemarin waktu pulang sama anak-anak saya bilang, Bapak banyak salah dalam mendidik kalian. Ilmu Bapak tak cukup. Maafkan Bapak dulu saya salah, ini salah, ini salah. Baru bilang, doain Bapak ya. Mereka doain. Dan tadi Father Day tadi mereka telepon. Padahal jauh sana kan udah malam itu. Kalian doain Bapak ya, gantian ya. Doain. Mereka doain. Maka saya buat di Facebook saya foto anak saya masih kecil. Saya, Alkitab mengatakan kita yang tidak baik aja tak berbuat baik kepada anak kita. Apalagi hati Bapak di surga. Jadi Father's Day ini biarlah hati Bapak di surga itu memulihkan kita semua. Oke. Saya ingin berdoa Bapak Ibu. Saya dulu awal pelayanan saya selalu dengan orang sakit supaya sembuh. Sekarang saya malas sekali doakan. Sampai saya dinubuatkan, malas juga. Baru 4 hari yang lalu saya nggak bisa tidur.
Baru saya doa, Tuhan, kenapa? Kau itu khotbah aja. Kenapa nggak kau doain orang sakit? Ayatnya di mana Tuhan? Kita ada buku Yakobus. Ya, dalam buku Yakobus. Sebentar ya, baru kita doa ya, boleh ya? Sorry lah ya. Saya kelamaan sudah ada panggilan Tuhan. Yakobus 5 ayat Yakobus 5 ayat 15 kayaknya. Ayat 14 mulai, 14. Sorry. Dikatakan begini, dan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Waktu saya kemarin ke Indonesia, ada teman kasih minyak narwastu. Jadi aku pikirkan, buat apa minyak wangi? Tapi aku lihat di Alkitab Yesus diurapi dengan minyak narwastu, dan ternyata ini lumayan mahal. Saya bilang, boleh gak saya pakai ini buat doain orang? Pakai aja. Kalau nanti habis, saya kasih lagi. Bila perlu saya ke Israel, saya kasih lagi. Jadi saya akan selalu bawa minyak ini, dan saya akan mendoakan orang yang sakit. Karena dikatakan di sini, kalau yang sakit tumpang tangan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan maukan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Itu kita tumpang tangan, disembuhkan penyakitnya, dosanya diampuni. Tapi dalam Mazmur 103 terbalik, semua kesalahannya dulu diampuni, maka semua penyakitnya disembuhkan. Kenapa dibalikkan di sini? Karena dosa kita sudah diampuni. Jadi saudara, sebelum saya akhir ini, kalau ada yang mau didoakan, akan kita lagi berdiri. Kalau didoakan, saudara bisa ke depan, saya berdoa bagi saudara, supaya saya kerjakan dulu panggilan saya. Daripada Tuhan nanti